Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lami Karyani Diksi Sidauruk, NIM 2203111031, kelas reguler A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 penggunaan tanda baca yang baik dan benar. 5 tanda baca tersebut, yang pertama tanda baca titik, yang kedua tanda baca titik koma, yang ketiga tanda tanya, yang keempat tanda kurung, dan yang kelima tanda titik dua. Untuk penjelasan yang pertama yaitu penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda baca titik ini biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, saya suka makan nasi. Jadi tanda titiknya digunakan setelah kata nasi, yaitu menjadi saya suka makan nasi, titik. Fungsi yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, 1 titik kondisi kebahasaan Indonesia, A titik bahasa Indonesia, B titik kedudukan. Fungsi selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contoh, 1 buka kurung, masalah sosial disebabkan oleh A buka kurung kesenjangan sosial, B buka kurung kesenjangan pendidikan. Fungsi selanjutnya, tanda baca titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka judul, tabel, bagan grafik atau gambar. Contoh, gambar 1.1 penggunaan internet di Indonesia 2021. Fungsi selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 5.8.30. Maksudnya pukul 5 lewat 8 menit 30 detik. Selanjutnya penjelasan mengenai tanda baca titik koma. Nah, penggunaan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, yang pertama, hari sudah malam, anak-anak masih baca buku. Jadi penggunaan tanda baca titik komanya digunakan pada hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerpen. Jadi penggunaan tanda titik komanya itu ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerpen. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Jadi penggunaan tanda titik komanya itu digunakan pada ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, celana dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Contoh yang kedua, agenda rapat ini meliputi yang pertama, A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Yang ketiga, penjelasan mengenai tanda baca tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Contoh yang kedua, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Selanjutnya, tanda tanya
dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1945. Tanda tanyanya dalam kurung. Contoh yang kedua, uang sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanyanya dalam kurung hilang. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan dan penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, rapat umum pemegang saham secara berkala. Jadi penggunaan tanda kurungnya itu digunakan bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, buka kurung, rapat uang pemegang saham, rapat umum pemegang saham, tutup kurung, secara berkala. Selanjutnya, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, satelit Palapa, buka kurung, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada, tutup kurung, membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Contoh yang kedua, pertumbuhan penjualan tahun ini, buka kurung, lihat tabel 9, menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Selanjutnya, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain dalam kurung A. Selanjutnya, contohnya, pembalap itu berasal dari kota Medan. Jadi tanda kurungnya digunakan pada kata kota. Selanjutnya yang kelima, penggunaan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, fakultas ini mempunyai 2 jurusan, titik 2, ekonomi hukum, ekonomi umum, dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua titik 2 Axel, wakil ketua Putri, sekretaris Helena, wakil sekretaris Dian, bendahara Tio, wakil bendahara Chelsea. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Peter, titik 2, jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Rex, siap Bu Bos. Setelah kata Rex-nya itu titik 2. Yang selanjutnya, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contoh, Tempo 1 1971 34.27. Contoh yang kedua, surat Yasin titik 29. Contoh selanjutnya, karangan Ali Hakim, pendidikan seumur hidup titik 2, sebuah studi sudah terbit.
Selanjutnya, tanda titik 2 ini juga dipakai untuk menandakan angka banding. Contoh, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1. Jadi titik 2-nya digunakan pada 2.21. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Sekian penjelasan mengenai 5 penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih.